warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di Rio Sport Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat dan semoga selalu tambah banyak rezekinya, amin. Buat kalian yang punya rencana ingin keluar rumah, tahan dulu guys, karena situasinya benar-benar lagi gawat nih sekarang ini ya. Mendingan kalian di rumah, ambil gadget kalian, ya buka-buka browser ataupun nontonin YouTube, ya nontonin channel ini juga. Oke, kali ini Rio Sport ada berita terbaru mengenai surat terbaru dari PSSI. Ada 6 poin guys, surat terbaru tentang keputusan liga di Indonesia. Nah, kita akan bahas poin demi poin dari surat PSSI tersebut dan apa efek dan untungnya bagi persepak bolaan Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, simak terus pembahasannya di channel ini. Oke, yang berikut adalah liputan selengkapnya. Sebelum kita simak videonya, jangan lupa klik share, like, komen, dan tentu saja subscribe. Dan selamat menyaksikan. PSSI selaku induk organisasi sepak bola Indonesia baru-baru ini mengeluarkan surat keputusan terbaru tentang sepak bola Indonesia. Dalam surat terbarunya ini ada 6 poin yang PSSI beberkan. Berikut ulasannya satu persatu dan apa efeknya pada persepak bolaan Indonesia. Poin 1. PSSI menetapkan bahwa bulan Maret, April, Mei, dan Juni 2020 adalah status keadaan terburuk darurat bencana terkini COVID-19 di Indonesia. Maka status ini disebut keadaan kahar atau force majeure. Artinya bahwa dari Maret sampai Juni 2020 di Indonesia tak ada lagi kompetisi atau pertandingan sepak bola. Efeknya adalah seluruh klub peserta Liga 1, 2, dan 3 harus meliburkan seluruh skuadnya, yang berimbas pemasukan klub dan pemain pun akan berkurang. Poin 2. Berdasarkan ayat pertama, maka klub peserta Liga 1 dan 2 dapat melakukan perubahan kontrak kerja yang telah ditandatangani atau disepakati antara klub dan pemain, pelatih dan ofisial atas kewajiban pembayaran gaji di bulan Maret, April, Mei, dan Juni 2020 yang akan dibayarkan maksimal 25% dari kewajiban yang tertera dalam kontrak kerja. Artinya setiap klub bisa merubah kontrak kerja pada pemain, pelatih, dan ofisial, tentu juga sponsor. Bisa dibilang setiap klub diwajibkan membayar gaji pemain hingga bulan Juni 2020 maksimal 25% dari nilai kontrak. Sedang di beberapa klub ada yang sedia membayar gaji di bulan Maret dengan full seperti Persib dan Bali United. Efeknya tentu saja para pemain dan pelatih harus siap-siap menganggur jika pihak klub memutuskan kontraknya hingga Juni 2020. Dan apabila pada Juni 2020 liga dilanjutkan, maka setiap klub berhak mengontrak kembali atau mencari pemain baru. Poin 3. Menunda kompetisi Liga 1 dan Liga 2 sampai 29 Mei 2020. Artinya hingga Mei 2020 tak ada kompetisi sama sekali di Indonesia. Efeknya tentu semua ofisial, pemain, dan pelatih dipulangkan ke tempatnya atau negaranya masing-masing atau alias menganggur. Poin 4. Apabila status keadaan tertentu darurat bencana tidak diperpanjang oleh pemerintah, maka PSSI menginstruksikan PT Liga Indonesia Baru untuk dapat melanjutkan kompetisi Liga 1 dan 2 terhitung setelah tanggal 1 Juli 2020. Artinya jika hingga Juni 2020 status virus corona telah berhenti, maka Liga baru akan dimulai awal Juli 2020.
Efeknya, pemain, pelatih, dan ofisial bisa saja menjadi pengangguran tanpa gaji jika pihak klub memutuskan kontrak kerja pada bulan sebelum Juni 2020. Sejauh ini belum ada klub yang memutuskan nasib para pemain, pelatih, dan ofisial hingga Juni 2020. Poin 5. Apabila pemerintah Indonesia memperpanjang status keadaan tertentu darurat bencana setelah tanggal 29 Mei 2020, PSSI memandang situasi ini belum cukup ideal untuk melanjutkan kompetisi. Maka kompetisi Liga 1 dan 2 musim 2020 akan dihentikan. Artinya jika hingga akhir Mei 2020 situasi belum membaik atau bahkan semakin memburuk, maka kompetisi Liga 1 dan 2 akan dihentikan atau dibatalkan. Efeknya, kerugian terbesar adalah klub harus merugi karena anggaran awal kompetisi Liga 1 2020 sudah terpakai selama 3 pekan. Belum lagi membayar sponsor, yang paling dirugikan tentu saja Persib Bandung, karena saat ini mereka menduduki peringkat 1 2020. Dan apabila status Liga dihentikan, maka ada 2 kemungkinan. Musim 2020 ini mereka dinobatkan sebagai juara atau menggugurkan seluruh poin yang telah didapat. Keuntungannya adalah tim-tim yang ada di papan bawah bisa sedikit tenang karena posisi mereka kembali normal sebab seluruh poin akan kembali sama. Poin 6. Hal-hal terkait teknis termasuk, namun tidak terbatas pada penjadwalan sistem dan format kompetisi. Kewajiban klub terhadap pihak ketiga sistem promosi dan degradasi akan diatur kemudian dalam surat terpisah. Artinya jika Liga 1 dan 2 resmi dihentikan, maka PSSI belum bisa memutuskan apakah Liga 1 dan 2 2020 akan ada klub yang menjadi juara atau ada klub yang promosi dan degradasi. Efeknya tentu saja klub dibuat bingung tentang kejelasan status mereka, baik yang di Liga 1, 2, dan 3. Apakah kompetisi akan dilanjutkan di pekan keempat atau kompetisi dimulai dari awal? Jika dimulai dari awal lagi dan merujuk ke hasil di Liga 2019, maka susunan klub di Liga 1, 2, dan 3 akan tetap sama. Namun jika Liga 1, 2, dan 3 2020 resmi ditutup dengan status pemuncak klasemen sementara dianggap juara, maka klub-klub papan bawah yang dirugikan. Karena bisa saja mereka terdegradasi seperti di Liga 1 2020. 3 klub paling bawah yaitu Persela Lamongan, Barito Putra, dan PSS Sleman harus mengalami nasib naas terdegradasi hanya dalam 3 laga saja. Kita doakan saja semoga sebelum akhir Mei 2020 wabah virus corona akan segera berlalu dan kompetisi pun akan segera dimulai kembali. Karena yang dilakukan PSSI ini hanya untuk kepentingan bersama demi menghindari semakin merebaknya wabah virus corona di Indonesia. Dan itulah tadi pembahasan kita tentang surat keputusan PSSI yang berjumlah 6 poin tersebut. Kami mohon maaf jika ada pengertian atau pembahasan yang kurang tepat di video yang kami tayangkan. Jika Anda memiliki saran, kritik, dan masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk membangun channel ini jauh lebih baik lagi. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Yoha Sport.